ajaib, Kau telah memikat hatiku. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita masuk di minggu kedua sesudah Epifania. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, sebelum kita mendengarkan sabda Allah hari ini, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah, di hari yang baru, di minggu yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami saat ini. Kami mau mendengarkan sabda kebenaran Tuhan. Kami mohon dengan kerendahan hati, Tuhan tolong kami, supaya kami mampu untuk memahami, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Tuhan Yesus, bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Injil Yohanes, pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-11 menyatakan bagi kita. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita bersama hari ini. Tuhan Yesus bersabda, "Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya mendengar sabdanya, tetapi melakukan dengan kesetiaan." Haleluya. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari kisah perkawinan di Kana, yang menurut saya ada begitu banyak aspek, ada begitu banyak pokok pikiran, ada begitu banyak hal-hal penting yang kita bisa pelajari dari kisah ini. Saya memulai dengan sebuah dugaan, bahwa saya menduga keluarga yang menyelenggarakan pesta di Kana, pesta perkawinan ini, mereka sangat mengenal dengan keluarga Yesus. Artinya bukan hanya Yesus tetapi juga Yusuf dan Maria. Apa alasannya? Bahwa di dalam ayat 1 dikatakan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan ibunya tidak datang bersama, tetapi ibu Yesus sudah ada, seakan-akan bagian dari keluarga. Dan di ayat yang kedua dikatakan Yesus dan murid-muridnya diundang. Saudara, kalau orang mengundang seseorang tentu ia mengenal. Tidak mungkin kita mengundang seseorang yang tidak kita kenal datang di pesta kita.
Dan alasan yang ketiga, selain dua alasan kekeluargaan itu, saya mau katakan bahwa pada waktu itu Yesus belum populer, Yesus belum dikenal oleh banyak orang, Yesus belum menjadi tokoh sentral yang dibenci oleh imam-imam karena pelayanannya. Sehingga tidak mungkin keluarga yang menyelenggarakan pesta ini mengundang Yesus karena alasan bahwa Yesus adalah tokoh yang terkenal, tokoh yang sedang viral, tokoh yang sedang populer. Jadi, saya menduga bahwa keluarga ini sangat dekat dengan Yesus dan keluarganya. Poin yang kedua, bahwa menarik ketika pesta ini harus terkendala dengan habisnya persediaan anggur mereka. Jadi pesta yang mengundang begitu banyak orang dan juga tentu persiapan yang cukup baik, persiapan yang cukup banyak, tetapi dikatakan bahwa mereka kehabisan atau kekurangan anggur. Nah, dalam kondisi itu bukan si pemilik pesta, penyelenggara pesta atau pemimpin pesta yang panik. Tetapi kita lihat bahwa yang panik adalah Ibu Yesus. Ia yang peduli terhadap keadaan yang terjadi saat itu. Oleh sebab itu, Ibu Yesus datang kepada Yesus dan berkata kepada Yesus di ayat 3 bagian B, mereka kehabisan anggur. Saudara-saudara, ini menarik menurut saya karena bukan si penyelenggara atau pemimpin pesta yang mengalami kepanikan karena kehabisan dan kekurangan minuman, tetapi justru orang dari luar. Katakanlah tadi kita menyimpulkan bahwa mereka saling kenal, tetapi bisa saja Ibu Yesus memanggil pemimpin pesta atau keluarga yang menyelenggarakan pesta dan mengatakan, anggurmu habis. Tetapi kisah ini tidak mengatakan seperti itu. Justru Ibu Yesuslah yang panik, Ibu Yesus yang peduli, Ibu Yesus yang tergerak untuk keluar dari persoalan itu, sehingga keluarga yang menyelenggarakan pesta ini tidak mengalami malu atau tidak mengalami persoalan yang besar di dalam keceriaan, kegembiraan, kesukacitaan pesta mereka. Tetapi apa yang menjadi respon Yesus, saudara? Yesus katakan, ayat yang keempat, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Saudara lihat, Yesus bilang bahwa saatnya belum tiba. Lalu untuk apa Ibu minta kepadaku dan mengatakan bahwa mereka kekurangan dan kehabisan anggur? Kekasih-kekasih Tuhan, ini menarik. Karena apa yang diminta oleh Ibu Yesus kepada anaknya tentu dengan satu alasan. Bahwa Ibu Yesus sedang tidak menguji anaknya apakah ia berkuasa, apakah ia punya sesuatu yang bisa melakukan mujizat, melakukan satu perkara besar agar keluarga ini tidak mengalami malu dari kekurangan anggur mereka. Tapi datangnya dan hadirnya serta permohonan sang ibu itu karena keyakinannya bahwa anaknya adalah Tuhan yang sanggup melakukan apapun. Karena itulah ketika anaknya itu seakan-akan menolak atau seakan-akan mau mengatakan kepada sang ibu, jangan dulu sekarang dan jangan minta apapun untuk aku kerjakan dan aku perbuat karena waktuku belum tiba. Tapi saudara lihat ayat yang kelima, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara, ini perkara iman, bahwa sang ibu itu sangat meyakini bahwa Yesus akan melakukan sesuatu yang terbaik. Ada beberapa alasan juga menurut saya ketika Yesus mau melakukannya. Yang pertama, saudara, bahwa ada naluri hubungan ibu dan anak.
yang sangat kuat, yang tidak mungkin itu dihindari. Bahwa ketika seorang ibu, ketika orang tua meminta kepada anaknya, anak pasti akan melakukan apa yang dimohonkan oleh orang tua. Kita dapat menyimpulkan bahwa ketika Yesus mau melakukan apa yang diminta oleh ibunya, tentu ada naluri psikologi anak yang melakukan sesuatu atas permohonan sang ibu. Nah, yang kedua, saudara, bahwa kendati pun Yesus mengatakan waktuku belum tiba, tetapi ketika Yesus melihat bahwa dampak yang dapat terjadi di dalam pesta itu apabila anggur kehabisan, apabila kekurangan, maka yang terjadi adalah keluarga itu akan malu di hadapan begitu banyak tamu mereka. Dan Yesus tidak mau mempermalukan mereka. Yesus tidak mau membuat mereka malu. Karena itulah Yesus melakukan apa yang diperintahkan oleh ibunya atau dimohonkan oleh ibunya agar dia melakukan sesuatu di pesta itu. Berikutnya, saudara, hal yang menarik atau pokok pikiran yang menarik juga menurut saya adalah apa yang dilakukan oleh pelayan-pelayan dalam pesta itu. Mereka diperintah oleh dua orang. Yang pertama oleh ibu Yesus dengan mengatakan, apa yang dikatakan kepadamu tentu menunjuk kepada Yesus, maka buatlah itu. Dan perintah yang kedua dari Yesus sendiri. Di ayat yang ke-8, saudara. Mulai dari ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan perintah yang kedua dari Yesus, bahwa cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Saudara, ketika kita tidak mengenal seseorang yang datang lalu memerintah kita, apakah kita akan melakukan apa yang diperintahkan orang yang tidak kita kenal? Akhirnya kita sepakat untuk tidak melakukan apapun kepada orang yang belum kita kenal. Tetapi pelayan-pelayan di pesta itu, kendati pun mereka tidak mengenal Maria, tidak mengenal Yesus, tetapi ketika Maria dan Yesus perintahkan kepada mereka untuk melakukan sesuatu, mereka kerjakan, mereka perbuat. Dan ini menarik, bahwa mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, dan hal yang lain lagi yang juga menurut saya juga perlu untuk kita kembangkan adalah bahwa kualitas dari anggur yang kedua. Ketika pemimpin pesta mencicipi anggur itu, maka ia memanggil mempelai laki-laki dan mengatakan, di dalam ayat pembacaan kita, di ayat yang ke-10, pasal 2 ayat 10. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Kekasih-kekasih Tuhan, keterkejutan pemimpin pesta terhadap kualitas anggur yang kedua, tentunya ini juga mau menunjukkan bahwa ia sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi, bahwa mereka kekurangan anggur. Yang ia tahu adalah bahwa ada dua kualitas, dua bentuk, dua macam anggur yang dihidangkan di pesta itu. Yang pertama, yang diminum dan sudah habis, dan ketika keluar kembali yang kedua, kualitasnya jauh lebih baik. Maka ia katakan kepada mempelai laki-laki, engkau melakukan sesuatu yang berbeda dari orang lain. Biasanya orang memberikan dulu yang baik, barulah yang kurang. Tapi engkau memberikan dulu yang kurang, yang biasa-biasa, yang tidak terlalu baik, tetapi engkau menyimpan yang terbaik untuk dihidangkan kemudian. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, apa yang dikatakan oleh pemimpin pesta ini tentunya
merupakan sesuatu yang dapat kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Atau paling tidak, ia menjadi sesuatu yang mewakili keberadaan kita dalam hidup di dunia ini. Dalam kehidupan manusia, ada begitu banyak orang yang berperilaku bahwa di depan orang lain mereka terlihat baik, mereka terlihat terhormat, mereka terlihat mulia, seperti anggur yang diberikan di awal. Tetapi seperti yang dikatakan oleh pemimpin pesta, setelah orang minum banyak, maka engkau akan mengeluarkan yang kurang baik. Dalam hidup banyak orang, ketika kita sudah dikenal, kita sudah mendapat teman, kita sudah mendapat simpati, kita sudah mendapat banyak perhatian, maka sikap aslinya biasanya terkeluar, biasanya nampak dan tidak bisa ditutupi. Ini mewakili keberadaan kita dalam berperilaku di hidup, di dalam kehidupan di dunia ini. Nah, karena itu saudara-saudara, saya masuk di dalam aplikasi dalam perikop ini, bahwa yang pertama, mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Maria. Maria bukan sedang menguji Yesus apakah ia punya kuasa, apakah ia punya sesuatu yang hebat yang bisa dipertontonkan di hadapan banyak orang pada waktu itu ketika ia meminta Yesus melakukan sesuatu terhadap pergumulan sang penyelenggara pesta. Tapi ketika Ibu Yesus datang, ia tahu ia datang kepada orang yang tepat. Ia datang kepada orang yang sanggup mengeluarkan atau memberikan solusi dari pergumulan yang dihadapi. Karena itu, Maria mengimani permohonannya itu, bahwa Yesus pasti melakukannya. Dan dia tidak minta izin Yesus untuk kedua kali, tapi ia langsung memerintahkan kepada para pelayan untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan bagi mereka. Mari belajar dari Maria. Karena kita juga tidak datang kepada Tuhan untuk menguji Tuhan. Kita tidak berdoa kepada Tuhan untuk mengetes apakah Tuhan sanggup mengeluarkan kita dari pergumulan dan masalah-masalah hidup. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang punya kuasa. Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal besar dalam hidup kita. Yang kedua, mari belajar dari para pelayan yang mendengarkan apa yang diperintahkan tanpa mereka mendebat, tanpa mereka protes, tanpa mereka bertanya, siapa Anda memerintah saya dengan seenaknya. Mereka tidak lakukan itu. Tetapi mereka kerjakan apa yang diperintahkan dan disuruh. Dan apa yang mereka kerjakan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan dari para pelayan ini juga kita belajar, saudara. Di ayat yang ke-9 bagian akhir. Ya. Saya bacakan. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Mereka tahu bahwa orang yang memerintahkan mereka untuk mengisi tempayan itu sampai penuh dan meminta untuk mereka mencedok dan memberikan kepada sang pemimpin pesta, orang itu telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi dikatakan mereka diam. Mereka tidak langsung mengatakan, oh orang ini yang berbuat, orang ini yang menyulap air menjadi anggur, orang ini yang membuat sesuatu yang spektakuler. Mereka tidak katakan itu. Mereka diam. Dikatakan oleh Yohanes. Artinya bahwa mereka menyimpan apa yang mereka tahu. Saudara-saudara, belajarlah dari para pelayan ini. Ketika kita juga mengalami banyak perkara dalam hidup, ketika kita juga mengalami banyak mujizat-mujizat Tuhan dalam hidup, ketika kita mengalami banyak perkara besar dalam hidup, sebaiknya kita diam dan bersyukur. Bukan kita kemudian bercerita di mana-mana seakan-akan transformasi dan perubahan itu terjadi karena diri kita, bukan karena Allah yang sedang bekerja atas hidup kita. Dan yang terakhir, saudara, mari kita belajar seperti pemimpin pesta.
meskipun ia tidak tahu, meskipun ia tidak paham bahwa ada masalah yang sedang terjadi di pesta di mana ia bertanggung jawab penuh di dalamnya. Tetapi ketika ia tahu bahwa semua dan segala sesuatu sudah terjadi dengan baik tanpa ada masalah, bahkan anggur yang terakhir yang dikeluarkan pun anggur yang lebih baik dari anggur pertama, maka kita juga mau belajar untuk juga bersikap dalam kehidupan ini. Kadangkala tidak selamanya kita harus mengambil alih perkara-perkara dalam hidup untuk kita selesaikan. Kadangkala kita harus menyediakan tempat bagi orang lain untuk ikut ambil bagian di dalam segala perkara-perkara kehidupan yang sedang kita alami, supaya persoalan itu bisa selesai. Pemimpin pesta, ia tidak harus bergumul sendiri karena ia tidak tahu bahwa ada masalah. Tetapi ketika Maria mengambil alih, ketika Yesus bertindak, ketika pelayan-pelayan melakukan apa yang diperintahkan, maka semuanya berjalan dengan baik. Satu persoalan tidak diharuskan bahwa pemimpin itu yang harus menyelesaikan sendiri, walaupun ia bertanggung jawab. Tetapi ia juga harus memberi ruang bagi orang lain untuk bisa mengambil bagian di dalam bersama-sama menyelesaikan persoalan yang terjadi. Dan biarlah melalui firman Tuhan hari ini, dengan di bawah payung tema mendengarkan Kristus menjamin masa depan kita ke depan. Di masa pandemi COVID ini, saudara, kita harus taat. Kita harus dengar-dengaran pada apa yang diperintahkan, apa yang dikatakan, apa yang dihimbau oleh pemerintah bagi kita. Karena pemerintah adalah wakil Allah. Pemerintah adalah tangan Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu ketika dihimbau untuk kita hidup taat pada prokes, pada protokol kesehatan, kita harus taat hidup di dalam 3M. Kita harus taat untuk melakukan menjaga diri, menjaga kehidupan keluarga, menjaga kehidupan persekutuan. Maka lakukan dan kerjakan itu. Karena apa yang diperintahkan oleh pemerintah itu juga adalah perintah Tuhan bagi kita. Dan kalau kita dengar-dengaran, kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan seperti para pelayan, maka masa depan kita pasti baik. Tapi ketika kita membangkang, ketika kita masa bodoh, maka percayalah masa depan kita pun tidak akan baik adanya. Karena itulah dimanapun kita berada, mari belajar dari firman Tuhan hari ini, supaya kehidupan kita benar-benar menjadi kehidupan yang berkualitas. Karena kita datang kepada Tuhan yang empunya kuasa. Kita datang kepada Tuhan yang empunya segala hal yang dapat dikerjakan di dalam kehidupan kita. Mujizat itu nyata, saudara. Mujizat itu bukan perkara omong kosong. Karena Kristus dapat melakukan mujizat apapun dalam hidup kita, di dalam dan di sepanjang perjalanan kita ke depan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang